Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Aulia Hilda Pertiwi, NIM 1917202115. Saya dari kelas 4 Perbankan Syariah Aceh. And I'm here because want to give presentation. Please attention. Dari kalian semua pasti bertanya-tanya, apa sih yang akan ditampilkan dalam video ini? Oke, jadi dalam video ini saya akan menampilkan 4 konten pembahasan terkait dengan matriks IV atau Internal Factor Evaluation. Pembahasan yang pertama yaitu tentang definisi IV. Definisi IV atau Internal Factor Evaluation. Pembahasan yang kedua yaitu penilaian dalam IV. Pembahasan yang ketiga yaitu menentukan bobot IV. Dan pembahasan yang keempat adalah tahap penyusunan IV. What do you think about IV or Internal Factor Evaluation? Jadi, dalam manajemen strategi, matriks IV ini merupakan salah satu alat analisis yang sangat berguna untuk menganalisis suatu kasus yang berkaitan dengan manajemen strategi. Baik, langsung saja kita lihat pemaparan materinya. Cekidot! Matriks IV atau evaluasi faktor internal adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi lingkungan internal perusahaan dan untuk mengungkapkan kekuatan serta kelemahannya. Matriks evaluasi faktor internal dan eksternal telah diperkenalkan oleh Fred R. David dalam bukunya yaitu Strategi Manajemen. Kedua alat tersebut digunakan untuk meringkas informasi yang diperoleh dari analisis lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Selanjutnya, pembahasan yang kedua, yaitu tentang penilaian dalam IV. Jadi, di dalam Internal Factor Evaluation atau IV ini memiliki 2 kriteria dalam tahap penilaian. Yang pertama yaitu ada pembobotan atau weight. Jadi, di dalam pembobotan atau weight itu pemberian nilai atau skor antara kriteria internal. Weight ini didasarkan pada industrial base atau faktor kepentingan terhadap proses atau ruang lingkup usaha di perusahaan. Yang kedua ada rating. Dalam penilaian IV ini, rating yang digunakan adalah skala 1 sampai dengan 4 yang didasarkan pada company base atau faktor pengaruh terhadap perusahaan atau jangka panjang. Selanjutnya, pembahasan ketiga, yaitu menentukan bobot IV. Dalam menentukan bobot IV ini terdapat 3 step atau 3 tahapan. Step pertama, setiap faktor kunci harus diberi bobot mulai dari 0,0 atau low importance sampai dengan 1,0 atau high importance. Step kedua, jumlah semua bobot harus sama dengan 1,0. Faktor terpisah tidak boleh terlalu banyak memberi penekanan
atau memberi bobot 0,30 atau lebih dari 0,30. Step ketiga. Angka berkisar antara 4 sampai dengan 1. Yang berarti 4 adalah kekuatan utama, 3 adalah kekuatan minor, 2 adalah kelemahan minor, dan 1 adalah kelemahan utama. Jadi, kekuatan hanya dapat menerima peringkat 3 dan 4. Sedangkan, kelemahan diterima oleh peringkat 2 dan 1. Selanjutnya pembahasan yang keempat. Ada tahap penyusunan IV. Dalam tahap penyusunan IV terdapat 3 step atau 3 tahapan. Step pertama yaitu menentukan 20 faktor internal, strength dan weakness dengan urutan penyusunan yaitu strength dahulu, kemudian weakness. Step kedua yaitu memberi bobot atau weight antara 0 sampai dengan 1 untuk setiap faktor. Selanjutnya, bobot akumulasi strength dan weakness harus berjumlah 1. Step ketiga yaitu melakukan nilai terbobot dengan cara bobot dikalikan dengan rating, lalu jumlahkan weight skor akumulasi strength dan weakness untuk hasil analisa IV suatu perusahaan. Selanjutnya di sini saya akan menampilkan tabel hasil analisis data suatu perusahaan dengan menggunakan analisis matriks IV. Bisa dilihat oleh teman-teman semua. Di sini suatu perusahaan Pocari Sweat memiliki kekuatan dan kelemahan. Dan di sini juga tercantum ada weight yang terdiri dari 0,0 sampai dengan 1,0 dan rating ada 1 sampai dengan 4. Kemudian weight score atau bobotnya. Dan tadi sudah saya jelaskan, dalam menentukan bobot IV, semua jumlah bobot harus sama dengan 1,0 dan tidak boleh terlalu banyak memberi penekanan atau memberi bobot 0,30 atau lebih dari itu. Jadi di sini sudah sesuai ya teman-teman. Weight skornya atau bobot skornya tidak lebih dari 0,30 begitu. Sekian pemaparan materi dalam video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam pengucapan. Thanks for attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.